Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran biologi sel kali ini, saya akan membahas mengenai materi, struktur, dan fungsi dari nukleus. Bagi teman-teman yang penasaran, mari tonton video ini sampai selesai. Apa itu inti sel atau nukleus? Ketika kita mendengar kata inti sel, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengar nama Robert Brown. Siapakah beliau? Robert Brown merupakan seorang peneliti yang menemukan inti sel di dalam penelitiannya pada tahun 1931. Robert Brown mengatakan bahwa inti sel atau nukleus merupakan bahan yang terpenting dalam suatu sel. Nukleus umumnya terdapat pada sel eukariotik dan merupakan tempat mayoritas material genetik sel. Inti sel mengandung sebagian besar materi genetik seperti DNA, kromosom, dan berbagai jenis protein lainnya. Apa saja ciri-ciri umum dari nukleus? Yang pertama, posisi nukleus di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Yang kedua, nukleus tidak dapat bergerak bebas. Kemudian, nukleus bisa terdapat dalam jumlah tunggal pada sel. Namun, ada pula sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Lalu, bentuk nukleus biasanya ekivalen dengan bentuk sel. Dan yang terakhir, ukuran nukleus tergantung pada volume sel, jumlah DNA dan protein, serta perkembangan metabolisme sel. Apa saja fungsi dari nukleus? Yang pertama, menyimpan gen pada kromosom, mengatur gen dalam kromosom pada proses pembelahan sel, mentransfer faktor regulasi dan produk gen melewati pori inti, menghasilkan pesan mRNA yang mengkode protein, dan mengatur replikasi DNA. Nukleus terdiri dari membran inti, kompleks pori inti, lamina inti, nukleolus, nukleoplasma, dan kromatin. Yang pertama ada membran inti. Membran inti terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di antaranya terdapat ruang porinukleus di mana membran luar berkesinambungan dengan retikulum endoplasma. Apa saja fungsi dari membran inti? Fungsinya yaitu memisahkan materi genetik dari sitoplasma dan mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Yang kedua ada kompleks pori inti. Variasi jumlah porinukleus sesuai dengan tipe dan keadaan fisiologi sel. Kerapatan pori juga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan RNA dari nukleus. Kerapatan pori yang rendah pada nukleus jika sel sedang dalam fase daur sel yang relatif tidak aktif dan rendah tingkat metabolismenya. Apa saja fungsi dari kompleks pori inti? Yang pertama, berfungsi dalam proses transport pasif. Kemudian berfungsi dalam transfer aktif molekul besar ke dalam inti dan berperan dalam pengiriman molekul keluar inti. Komponen selanjutnya adalah lamina inti. Lamina inti terdiri dari jaringan yang teratur dari filamen berdiameter 10 nanometer yang melekat pada bagian dalam membran. Lamina inti ini berfungsi sebagai tempat pelekatan kromatin, memperkuat selaput inti dan melarutkannya selama proses mitosis dan meiosis. Permukaan dalam membran juga sering dilapisi dengan anyaman berupa filamen-filamen dan struktur serabut. Anyaman ini terdiri dari filamen intermediat yang tersusun dari 3 protein, di mana ada protein lamina A, lamina B, dan lamina C. Filamen inilah yang kemudian disebut dengan lamina nukleus. Komponen selanjutnya adalah nukleolus. Nukleolus berbentuk agak bulat, dinyatakan sebagai organel tanpa membran. Ukurannya bervariasi dan dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan fisiologi sel. Pada sel yang tidak aktif, ukuran nukleolus sangat kecil dibandingkan dengan sel yang sedang aktif dalam sintesis protein. Fungsi dari nukleolus itu sendiri adalah sebagai tempat pembentukan dan akumulasi prekursor ribosom sebelum dibawa ke sitosol. Untuk menjalani fungsi ini,
Pada nukleolus terjadi transkripsi gen-gen yang mengkode RNA ribosom, kemudian pengolahan pre-RNA dan perakitan subunit-subunit pre-ribosom. Komponen selanjutnya ada nukleoplasma. Nukleoplasma merupakan substansi transparan dan semi-solid. Di dalamnya terdapat kromatin dan nukleolus. Komposisinya tersusun atas asam nukleat yaitu DNA dan RNA yang merupakan materi genetik protein dan garam-garam mineral. Selanjutnya ada kromatin. Bentuk padat dari kromatin disebut kromosom. Kromosom memiliki sepasang lengan dan masing-masing berada di sebelah menyebelah yang dipisahkan oleh satu lekukan. Pada stadium metafase, kromosom mengalami replikasi sehingga setiap kromosom terdiri dari 2 kromatida. Saat proses interfase, bentuk kromosom tersebut akan menghilang. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Kromosom pada saat interfase berubah menjadi filamen-filamen halus. Filamen inilah yang disebut dengan kromatin. Kromatin terdiri dari DNA, RNA, dan protein. Protein pada kromatin dibedakan atas protein histon dan protein non-histon. Protein histon merupakan protein yang sangat basa, sedangkan protein non-histon merupakan protein yang bersifat asam. Oke, demikianlah video pembelajaran dari saya. Jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon saran, kritikan, dan masukan dari teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.